Tuhan kami ucapkan shalom dan selamat pagi bagi jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Yang di rumah apa kabar? Haleluya. Kita percaya kasih Tuhan menyertai setiap kita. Haleluya. Kita semua tahu Bapak Ibu Saudara, kita sedang ada di masa yang sulit. Pembatasan daripada kegiatan yang ada di rumah, kegiatan yang ada dalam pekerjaan, bahkan beribadah Bapak Ibu Saudara. Tapi kita senantiasa percaya janji Tuhan, rancangan Tuhan indah bagi setiap kita. Katakan amin. Haleluya. Biar pagi hari ini bersama-sama kita akan mengangkat pujian penyembahan kita bagi Tuhan. Mari setiap kita yang ada di rumah, jemaat Tuhan, siapkan hati kita. Nah, kita bukan sebagai penonton Bapak Ibu Saudara, tapi kita beribadah. Mari kita tunjukkan rasa hormat, rasa cinta kita kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yang siap memuji menyembah Tuhan bersama-sama dengan saya boleh bangkit berdiri. Dan kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Mari kita memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari bersama-sama bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Setiap kita yang ada di rumah. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat hidup sementara, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan bangkit serukan nama Yesus, bangkit serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sama-sama Tuhan. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Kami percaya kuasa-Mu ya Tuhan. Sama-sama come on. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Tangan kita buat hidup sementara, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya.
paling dahsyat bagi Dia. Sorakan haleluya. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kami terus rindu Tuhan ada dalam hadirat-Mu. Membangun mesbah-Mu Tuhan. Berdiri bagi bangsa ini untuk mempersembahkan korban-korban syukur kami, korban pujian kami ya Tuhan. Biar api di mesbah-Mu terus menyala Tuhan. Oh dalam makaya rababa sandara namaya sande. Haleluya. Kami tahu hari-hari ini adalah masa-masa yang sulit, tapi hati kami senantiasa percaya kepada-Mu Tuhan. Hati kami percaya rancangan-Mu yang ajaib. Haleluya. Oh, mari setiap kita bawa korban syukur bagi Tuhan. Naikkan syukur bagi-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya. Shananamaya Rabamashe. Kami bawa korban syukur bagi-Mu. Korban keselamatan. Oh ya Baba Baba Seria Baba Baba Baba. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya janji-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Sekalipun langit tampak suram, bahkan awan gelap menghadap, tapi janji Tuhan, sinar kasih-Mu akan terbit Tuhan bagi setiap umat-Mu yang percaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar hadirat-Mu menaungi setiap kami, kasih-Mu menjamah kami Tuhan. Ini doa kami Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari setiap kita yang ada di rumah bersama-sama kita angkat pujian bagi Tuhan. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Mari bersama-sama kita angkat pujian. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu.
setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Mari angkat kedua tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Oh, sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Disyukur kami di hadapanmu ya Bapa. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Yesus, syukur bagimu Bapa. Haleluya. Oh, kami naikkan syukur bagimu Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita sambut firman Tuhan. Oh, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku.
ini Engkau ditinggikan, Engkau dipermuliakan. Haleluya. Sebab bagimu saja pujian, bagimu penyembahan, bagimu kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur punya Tuhan yang begitu peduli dalam hidup kami. Sekalipun di tengah badai goncangan kami tidak ditinggalkan. Tuhan, terima kasih Engkau Allah setia menuntun hidup kami. Kalau sampai pada titik ini, itu semua karena campur tangan Tuhan. Engkau memberikan ajaran-ajaran yang agung bagi hidup kami. Melewati segala tantangan yang ada, kami dibuat lebih bijak lagi. Kami dibuat lebih dewasa dari sebelumnya. Oh, haleluya. Sungguh luar biasa, luar biasa hadirat-Mu. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, mari angkat penyembahan-Mu kepada Allah yang dahsyat itu, Allah yang baik. Haleluya. Ya Allah, bala 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 bala. Ya Allah, bala 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 bala. Tuhan, kami tahu pasti bahwa badai goncangan yang kami alami tidak akan melumpuhkan hidup kami. Sebab kami tahu Engkau Allah yang berencana dengan rencana terbaik bagi hidup kami. Engkau lawat umat-Mu ya Tuhan, lawat umat-Mu dengan kuasa-Mu. Haleluya. Ya Allah, bala 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 bala. Tuhan, kami mengangkat tangan kami untuk sahabat-sahabat dan keluarga kami yang hari ini sedang terpapar COVID-19. Oh Tuhan, dari tempat ini kami berdoa, kuasa-Mu menjamah mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan mereka dengan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami tahu Tuhan, Engkau kuasa dan sumber kuasa yang sanggup mengalahkan ganasnya virus corona ini. Dalam nama Yesus, dari tempat ini kami berdoa, Engkau berikan penghiburan, Engkau berikan kekuatan, Engkau nyalakan iman saudara-saudara kami ya Tuhan. Yakinkan mereka bahwa haleluya. Tuhan, dari segala tempat kami berada, Engkau hubungkan kami dengan kuasa-Mu dalam ibadah online ini. Kami berdoa rumah demi rumah dilawat oleh kebenaran-Mu.
mereka bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan. Kami berdoa biarlah pandemi yang masih menggoncang hidup kami hari ini tidak merusak integritas hidup kami. Badai yang kami hadapi, tantangan yang kami hadapi, justru akan membentuk kualitas terbaik dari integritas hidup kami. Tuhan berkati setiap kami lewat kebenaran yang akan diperdengarkan. Urapi kami supaya kami diberkati dengan kebenaran surgawi. Kami berdoa ketika firman-Mu diperdengarkan, Roh-Mu bekerja memulihkan setiap kami, menyegarkan kami, membangkitkan harapan kami. Itulah sebabnya dengan hati penuh syukur, kami buka hati kami untuk dengar firman-Mu. Dalam satu nama yang agung, nama Yesus yang luar biasa, kami siap dengar firman Tuhan. Yang percaya bersama dengan saya katakan, amin. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bersorak bagi Tuhan di rumah-rumah, katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Silakan Bapak Ibu kembali duduk dan kita akan mendengar firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, yang di rumah atau mungkin yang sedang isolasi mandiri mengikuti ibadah ini, kami terus berdoa, campur tangan Tuhan nyata atas kehidupanmu. Jemaat terkasih, kita terus berdoa supaya pandemi ini segera berlalu. Itu sebabnya saya menghimbau kita terus mendukung pemerintah dalam pelaksanaan PPKM darurat ini. Kita tahu ini salah satu strategi untuk bisa menghentikan penyebaran COVID-19. Dan saya terus menyerukan kepada jemaat untuk menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dimanapun Anda berada, saudara boleh melakukan protokol kesehatan, sebab dengan cara demikian engkau telah menjaga diri dan menjadi berkat bagi kota ini. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, ini gelombang yang masih menarik perhatian banyak orang dan mengguncang semua tempat termasuk bangsa kita dan termasuk kota kita. Kembali lagi kita dihantui oleh ketakutan yang serius. Kabar-kabar duka cita kembali lagi menjadi warna daripada berita-berita di kota di mana kita tinggal. Tapi saudara dan saya adalah umat Tuhan yang tidak boleh menyerah dengan semuanya itu. Pilihan bagi kita adalah sebagaimana Tuhan telah mendesain hidup saudara dan saya, bukan untuk berkata mundur, bukan untuk berputus asa, tetapi kita adalah orang-orang pilihan Tuhan yang tetap akan berkata, Tuhan baik di tengah-tengah segala tantangan yang ada. Nah saudara, keadaan ini kita percaya bahwa ini keadaan yang tidak akan memburukkan hidup kita. Di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara, setiap kali terjadi goncangan dalam kehidupan umat Tuhan, maka goncangan itu selalu Tuhan izinkan bukan untuk menghancurkan hidup mereka, tetapi melahirkan kehidupan yang lebih berkualitas. Itulah yang kita baca dalam Alkitab. Itu sebabnya jemaat Tuhan, dalam kesempatan ini sekalipun ibadah online, engkau rasakan lawatan Tuhan, engkau rasakan hadirat Tuhan, dan engkau yakin bahwa semua yang terjadi hari ini itu tidak lepas dari kendali Tuhan. Yang tujuannya adalah kita itu dibuat hidupnya lebih berintegritas. Kalau gereja kita, saudara, bulan ini mengangkat tema yang namanya gereja yang berintegritas, maka hari ini saya mau berbicara bahwa gereja yang berintegritas adalah umat yang berintegritas. Karena gereja, Bapak Ibu Saudara, itu tidak bisa dipisahkan dari Anda dan saya. Karena menurut catatan firman Tuhan bahwa gereja itu adalah Bapak Ibu Saudara dan saya sendiri.
Kalau selama ini pemikiran-pemikiran yang kita pahami tentang gereja hanyalah sekedar bangunan, gereja itu hanya dibatasi pada skop sinodal, ada sinode-sinode gereja. Nah, hari ini kita harus paham bahwa kita ini adalah gereja. Dan saudara dan saya, nama lain kita di dalam Alkitab itu adalah bahwa Anda dan saya ini adalah Baitullah. Bait Allah adalah representasi ketika Tuhan membangun kehidupan rohani orang Israel di masa lalu. Itu Tuhan meminta Musa membangun tabernakel, lalu pada akhirnya Salomo membangun bait Allah, dan itu sebagai tempat perjumpaan Tuhan dengan umatnya. Tetapi hari ini di masa kita ada sesuatu yang unik, ada sesuatu yang istimewa, bahwa saudara dan saya itu punya titik jumpa dengan Tuhan, bukan hanya di sebuah gedung, tetapi Anda dan saya itu adalah pribadi-pribadi yang adalah titik jumpa kita dengan Sang Khalik. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, di masa-masa ini kita harus menjadi umat yang berintegritas. Dan integritas gereja itu adalah ketika gereja itu berjalan sesuai dengan yang Tuhan mau, katakan amin. Jadi kehidupan yang berintegritas Bapak Ibu Saudara, dimensi yang pertama itu adalah kalau dia hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dia hidup itu mengikuti alurnya Tuhan, katakan amin. Dia hidup itu seirama dengan apa yang Tuhan pikirkan soal hidupnya. Dia hidup pada track yang telah ditetapkan oleh Tuhan, dan saudara dan saya akan membangun integritas secara otomatis. Jadi saudara, integritas itu mulai dari sini. Ketika kita berjalan dengan apa yang Tuhan mau, itulah integritas. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara, hidup yang paling berbahagia itu adalah ketika seseorang hidup pada jalannya Tuhan. Banyak orang yang hidup dalam kelimpahan saudara, tapi pada akhirnya dia mengakui bahwa tidaklah kelimpahan yang membuat hidupnya bahagia. Akhirnya banyak di antara mereka berkata, rupanya Tuhan adalah dasar dari sebuah hidup yang bahagia. Sekian banyak orang dengan jalan hidup yang duniawi Bapak Ibu Saudara, akhirnya berkata bahwa Tuhanlah sumber kebahagiaan yang sesungguhnya. Dalam Alkitab itu ada satu pribadi yang sangat saya sukai, namanya Paulus, Bapak Ibu Saudara. Kalau bicara soal Paulus ini, kita tidak akan berhenti melihat ada satu transformasi hidup yang luar biasa. Paulus itu saudara dulu namanya Saulus. Saulus itu artinya besar. Kenapa besar? Memang hidup Saulus sebelum dia menjadi pengikut Tuhan setia, dia itu orang yang sangat berpengaruh, orang yang ditakuti, orang yang dihormati, orang yang berkeadaan, orang yang disegani. Tetapi saudara tahu ketika namanya berubah, itu bukan sekedar perubahan nama. Dan itu bukan nama karangan Bapak Ibu Saudara. Dari Saulus kepada Paulus itu punya makna teologis yang sangat dalam. Karena Saulus itu artinya besar, tapi Paulus itu artinya kecil. Karena kenapa? Kalau kita lihat sejarah kehidupan daripada Rasul Paulus, dulunya dia hidup dalam kemegahan yang sangat hebat. Dulunya dia hidup dengan pengaruh yang patut untuk dibanggakan. Dia hidup dengan keadaan yang sangat enak. Tetapi ketika ia merubah kiblat hidupnya, percaya kepada Yesus, menerima Yesus, dan hidup pada jalan-jalan Tuhan, maka semua menjadi berubah secara mata duniawi.
Manusia duniawi akan melihat, aduh ada kehidupan yang rugi dari seorang Rasul Paulus. Karena dari namanya saja itu sudah cukup untuk membuat dia rugi. Tapi Anda tahu dari Saulus kepada Paulus itu, dari besar menjadi kecil, tidak mengecilkan hati Paulus. Justru dia berkata, kalau nanti Anda baca dalam Filipi pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-8, saya rasa ini adalah ayat yang sudah tertemplate dalam pikiran kita, karena ini adalah turning point daripada kehidupan Rasul Paulus ketika ia berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nah, saudara lihat, kehidupan yang sedemikian adalah kehidupan yang mau ikut alur Tuhan. Saudara, ini hal yang harus kita miliki sebagai umat yang berintegritas di tengah-tengah badai yang ada, di tengah-tengah pandemi yang ada. Saudara jangan lari dari alurnya Tuhan. Memang pada akhirnya kalau kita mendata, saudara, kehidupan di zaman goncangan ini tidak sedikit orang menjadi kecewa, tidak sedikit orang yang dikuasai oleh kedukaan, dikuasai oleh ketakutan yang hebat. Karena COVID-19 merajalela, dan urusan COVID-19 bukan hanya soal kesehatan. Semua lini itu terganggu, lini ekonomi terganggu, lini psikologi terganggu, semuanya menjadi terganggu. Itulah sebabnya di tengah-tengah badai ini banyak orang melihat seolah-olah semua menjadi jalan buntu. Tapi saudara, ada banyak juga orang yang dibingungkan apa maunya Tuhan dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Banyak orang bertanya-tanya, mencoba menerka-nerka apa maunya Tuhan. Nah saudara, yang saya mau katakan adalah percayalah bahwa segala sesuatu proses yang terjadi dalam kendali Tuhan. Tidak ada satu peristiwa yang tidak dalam kendali Tuhan. Dan kita sebagai umat Tuhan itu harus berjalan pada alurnya Tuhan. Karena kita percaya ketika engkau ikut alurnya Tuhan, ikut ayunannya Tuhan, maka ujung daripada alurnya Tuhan itu tidak akan menghancurkan hidupmu. Tetapi kita percaya engkau akan lebih tampil dalam integritas yang luar biasa. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ada perjalanan panjang yang sampai hari ini kita tak mengerti. Saudara dan saya masih terus bertanya-tanya. Sampai kapan keadaan ini akan membelenggu hidup kita? Sampai kapan situasi ini akan terus mengganggu kita? Tapi saudara ingat Abraham. Abraham itu sama juga. Di masa awal pengikutannya akan Tuhan. Dia mengalami perjalanan yang sama. Seolah-olah masuk pada lahan yang tidak pasti, perjalanan yang tidak pasti. Tetapi Abraham itu mengambil keputusan percaya pada alurnya Tuhan, percaya pada iramanya Tuhan, bahwa kalau Tuhan yang menuntun, maka kita percaya ujung kehidupannya itu adalah ujung yang penuh dengan kemuliaan. Haleluya. Katakan kepada orang-orang yang di rumahmu, modal kita percaya saja. Percaya di saat ku tak mengerti. Percaya di saat ku tak melihat. Percaya, ku percaya kasih bagiku. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala
adalah seorang pemazmur yang sangat hebat. Kenapa? Karena kehidupannya tergambar dari mazmur-mazmur yang dia tuliskan. Dan salah satu yang indah daripada mazmur yang pernah dicatat oleh Daud itu adalah ketika ia menempatkan dirinya sebagai domba dan Tuhan sebagai gembalanya. Nah, saudara tahu bahwa perjalanan seekor domba atau sekumpulan domba itu adalah perjalanan yang mutlak harus ikut apa yang dituntun oleh gembalanya. Kemana saja gembalanya menuntun saudara, maka domba itu akan ikut. Makanya saudara, kalau kita mengerti bahwa masa lalu konsep pengembalaan domba itu berbeda dengan masa sekarang. Kalau dulu gembala ada di depan dan dia akan pegang tongkat, dan kemana ia pergi dia akan berikan suara-suara tongkat itu sebagai petunjuk bagi domba-dombanya, dan dombanya akan ikut dia. Nah, persoalannya Bapak Ibu Saudara bahwa perjalanannya tidak hanya padang rumput. Kadang-kadang dengan terpaksa gembala harus melewatkan domba-domba itu di jalan yang ada kecuramannya. Kadang-kadang ada lembah kekelamannya. Tetapi saudara tahu, pemazmur Daud itu menggambarkan bahwa betapa pastinya kalau alurnya Tuhan itu kita ikut. Dia berkata, sekalipun di dalam lembah kekelaman engkau tidak akan meninggalkan aku. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, ini yang harus kita pandang hari-hari ini. Keputusan kita adalah untuk ikut apa maunya Tuhan. Apa yang kita lakukan adalah bukan menyerah, tapi yang kita lakukan adalah berserah kepada Tuhan. Kita tidak tahu titiknya berakhir sampai di mana. Tapi orang percaya pasti tahu bahwa Yesus yang telah menentukan perjalanan hidup kita. Mari kita ikuti alurnya. Sekalipun kadang-kadang air mata, ada lembah kekelaman, ada ketakutan. Kadang-kadang kegelapan itu mengancam dan mengintimidasi hidup kita. Yang saudara lihat adalah tongkat sang gembala. Tetap ikut alurnya Tuhan. Tetap ikut iramanya Tuhan. Maka saya percaya Anda dan saya akan melihat kemuliaan nyata. Di tengah-tengah perjalanan sulit, mujizat itu dinyatakan oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, gereja yang berintegritas adalah umat yang berintegritas. Yaitu ketika kita memilih untuk hidup menjadi berkat. Katakan menjadi berkat. Ketika kita memilih untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang indah dari perjalanan hidup kita itu adalah bahwa Anda dan saya itu ditetapkan untuk menjadi garam dan terang. Bilang dengan orang serumahmu, kita ini adalah garam dan terang dunia. Haleluya, Bapak Ibu Saudara, menarik sekali. Kenapa? Karena hidup menjadi saluran berkat itu adalah situasinya tidak pandang bulu. Jadi Anda dan saya itu ditetapkan untuk menjadi saluran berkat. Itu sekalipun di tengah-tengah keadaan yang tidak pas. Sekalipun di tengah-tengah keadaan yang penuh dengan pergumulan. Tapi tugas yang sudah didaulat Tuhan untuk jadi berkat itu tidak boleh diabaikan. Nah kalau kita baca Bapak Ibu dalam kehidupan jemaat mula-mula. Jadi kalau mau belajar berjemaat itu menjadi gereja itu,
Saudara, tidak salah kalau kita belajar dari kehidupan gereja mula-mula. Karena gereja mula-mula adalah mereka lah kelompok pertama yang menjadi patron bagi kita. Kita ini lahir dari gereja mula-mula. Perlu kita memandang seperti apa kehidupan mereka. Kalau kita baca saudara, pada Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai ayat yang ke-37. Nanti kalau Anda baca dalam Alkitab masing-masing, maka saudara akan menemukan bahwa ayat ini ditulis dengan perikop yang berjudul Cara Hidup Jemaat. Nah, kalau kita baca, di sana dikatakan begini. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka ini adalah cikal bakal gereja, orang-orang yang percaya mula-mula. Mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Lalu di sana dalam ayat 36 dikatakan demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus, ada contoh nyata di situ. Ayat 37 dikatakan ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saya rasa kalau Bapak Ibu membaca ayat ini, saudara terkagum-kagum dan terheran-heran. Saya yakin ketika engkau membaca pelan-pelan engkau akan geleng-geleng kepala dan sambil berkata dalam hati, mungkin saja, tidak mungkin ini terjadi. Mana bisa ini terjadi? Milik saya adalah menjadi milik bersama. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, tetapi inilah kenyataan sejarah. Ini bersifat fakta, bersifat historis. Ini bukan legenda. Ya, ini bukan mitos Bapak Ibu Saudara, ini adalah cerita nyata yang pernah terjadi di muka bumi, yang diperankan oleh orang-orang percaya mula-mula, bahwa mereka memilih untuk hidup dalam panggilannya, dan panggilan utama gereja itu adalah menjadi garam dan terang, menjadi saluran berkat. Yang kita lihat dalam ayat ini saudara, yang pertama itu adalah mereka hidup dalam kesehatian. Katakan kesehatian. Nah, di sana dikatakan sehati dan sejiwa. Artinya mereka hidup dalam unity, tetapi Anda tahu bukan hanya kumpul bersama, tetapi yang ada adalah peduli bersama. Katakan amin. Bukan hanya satu gereja, bukan hanya satu denominasi, bukan hanya satu tempat ibadah, tetapi mereka anggota yang ada dalam satu itu saling mempedulikan sesamanya. Katakan dengan orang serumahmu, pedulikanlah sesamamu. Tolong menolong dalam kesusahan. Nah, Bapak Ibu, saya kira kita sepakat. Hari-hari ini adalah hari-hari yang kita bisa terjemahkan dengan kata susah. Tetapi saudara tahu bahwa sekalipun ini adalah saat susah, justru ini adalah saat terbaik memperkenalkan kasih Kristus bagi dunia. Saudara, mari kita tangkap ini baik-baik. Memang kita sama-sama sulit. Tetapi Bapak Ibu, Alkitab mengajar kita bahwa untuk jadi berkat itu bukan hanya pada saat kita ada dalam kecukupan.
Tetapi Alkitab mengajarkan dari kesederhanaan, keterbatasan, penderitaan, kesusahan, engkau bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kalau nanti Bapak Ibu baca kehidupan janda Sarfat yang kita tahu dia adalah orang yang sangat berkekurangan. Bukan hanya sangat berkekurangan, betul-betul berkekurangan. Karena kondisi kehidupannya digambarkan oleh Alkitab bukan hanya ATM-nya kosong, bukan. Tapi dari apa yang dia miliki setelah itu dia akan mati oleh karena kelaparan yang sedang melanda hidup mereka saat itu. Saking ngerinya keadaan hidupnya Bapak Ibu Saudara, digambarkan bahwa janda Sarfat itu kepemilikannya soal tepung dan minyak itu, setelah dia buat tepung itu untuk dirinya dan untuk anaknya, Alkitab mencatat dia akan mati. Artinya tidak ada lagi peluang hidup setelah itu. Tidak ada sesuatu yang bisa diandalkan setelah itu. Tetapi saudara tahu, janda Sarfat ini memilih untuk tetap pada panggilannya, menjadi berkat, menjadi saluran berkat, menjadi terang, dan dia ambil keputusan melakukan hal yang sangat ekstrim yang mungkin bagi kebanyakan orang akan berkata, ibu ini bodoh. Kenapa? Karena untuk dirinya sendiri tidak cukup. Bagaimana mungkin dia berbagi dengan orang lain? Saudara terkasih dalam Tuhan, disinilah nuansa kerajaan Allah itu harus kita kerjakan sama-sama. Saudara tahu bahwa terang itu hanya akan kelihatan sangat terang di tengah-tengah kegelapan. Kita lihat situasi yang kita hadapi hari ini. Situasi berat. Nah, yang kita belajar dari jemaat mula-mula, mereka rajin bertanya soal keadaan sesamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita dibatasi hari-hari ini untuk berjumpa dengan tatap muka. Tapi sekalipun dibatasi, saya berdoa supaya Bapak Ibu punya hati yang sama. Sering-seringlah tanya kabar gembalamu. Sering-seringlah tanya bagaimana kabar teman sepelayananmu. Sering-seringlah tanya kabar bagaimana orang yang kamu kenal satu gereja dengan kamu. Coba tanya, jangan-jangan dia udah dipecat dari pekerjaannya dan kamu udah tahu. Jangan-jangan dia sedang tinggal dalam keadaan yang terperosok dan kamu tidak tahu. Mumpung ada kesempatan saudara dan saya ini bernilai tinggi sekali. Ketika di tengah-tengah susah, Anda dan saya memperhatikan yang lain. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Menjadi saluran berkat tidak hanya sebatas seperti yang dilakukan oleh gereja mula-mula, berbagi dari apa yang mereka miliki. Tapi menjadi saluran berkat adalah mereka bersaksi tentang kebangkitan Tuhan. Bukan hanya soal perut yang mereka pikirkan, tetapi juga mereka membagikan kerajaan sorga kepada sesamanya. Membagikan pengharapan kepada sesamanya. Kalau kita baca dalam pasal 4 ayat 33 itu dikatakan, perhatikan di sana dikatakan, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Wah, ini kerjasama yang sangat baik Bapak Ibu Saudara. Jemaat yang ada itu memikirkan sesamanya. Jemaat yang ada itu saling membangun, saling menolong, saling mendukung. Pelayan-pelayannya saudara tidak berhenti memberitakan kebangkitan Tuhan. Bersaksi tentang kebangkitan Tuhan. Kenapa ini perlu disaksikan? Karena kebangkitan Tuhan itu adalah kesaksian tentang kemenangan. Kebangkitan Tuhan itu adalah kesaksian tentang pengharapan. Artinya dalam keadaan yang seperti ini di mana orang banyak galau, di mana banyak orang merasa akan habis segala sesuatunya, saudara dan saya punya tugas yang dahsyat, yaitu memberitakan bahwa ada kemenangan dan ada pengharapan di dalam Tuhan. Amin.
Saudara ingat, pandemi sekali lagi bukan hanya masalah kesehatan, tetapi pandemi ini juga adalah masalah ketakutan, masalah ketidakpastian, masalah keputusasaan, masalah kesedihan. Maka pada bagian ini gereja harus menunjukkan integritasnya, mengambil peran terdepan, yaitu masuk dalam panggilannya. Seperti apa yang dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9, Bapak Ibu boleh baca di rumah, saya kira ini adalah ayat yang terakhir-terakhir ini kita banyak diarahkan untuk membacanya, karena memang ini adalah identitas kita. Memang ini adalah desain hidup saudara dan saya. Di sana dikatakan begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Coba kita ulang bacanya supaya orang sebelahmu itu sadar kalau dia itu bangsa yang terpilih. Coba kita baca sama-sama sekali lagi. Tetapi kamulah. Katakan sebelahmu kamulah. Katakan suamimu kamulah. Katakan anak-anakmu kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, saudara terkasih, ini indah sekali. Di bagian terakhir ini saya harus memberitahukan Bapak Ibu Saudara bahwa mengapa kita harus berapi-api memberitakan Injil. Memberitakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Karena Anda harus mengerti bahwa Injil itu adalah obat bagi dunia. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Di mana Injil diberitakan, di sana ada kemerdekaan. Di mana Injil diberitakan, di sana ada kemenangan. Di sana ada kelepasan. Surat 1 Petrus Bapak Ibu Saudara itu ditulis kepada orang-orang yang percaya Tuhan yang ada di perantauan. Tentu kita tahu pasti ketika orang Israel itu terserak, diaspora ke bangsa-bangsa lain dan terpisah, terpecah belah. Banyak orang-orang yang sudah percaya Tuhan dari antara mereka, tetapi mereka tinggal di perantauan. Nah, rupanya Bapak Ibu Saudara samalah halnya kalau hidup dalam perantauan seperti di masa kini. Saudara-saudara yang pernah merantau atau hidup sebagai perantau di kota ini, pasti Anda akan rasakan ketika awal-awal masuk di kota ini. Belum banyak orang yang kita kenal, kita harus memulai segala sesuatu dari nol. Tantangannya itu luar biasa. Ya, begitulah nasib anak rantau. Nah, saudara, orang-orang percaya waktu itu hidup dalam perantauan. Nah, ketika mereka ada dalam perantauan itu, mereka itu mengalami yang namanya aniaya, mengalami tekanan karena iman mereka, mengalami persoalan-persoalan yang sulit karena kepercayaan mereka. Dan saudara tahu sebagian dari mereka mulai berpikir, kenapa kita ikut Tuhan tetapi penderitaan menjadi bagian kita? Kayaknya tidak imbang ini, harusnya kita ikut Tuhan yang benar, perjalanan hidup kita semakin enak. Mereka menghadapi goncangan yang hebat. Ada yang protes, ada yang mulai marah dengan hidupnya. Maka surat ini dituliskan kepada mereka untuk mengingatkan mereka, kamu harus tahu statusmu itu apa di situ di perantauan. Statusmu adalah kamu itu pilihan. Itu yang pertama diingatkan, kamu itu pilihan. Dan saudara tahu kalau pilihan itu artinya mengandung kualitas. Betul apa tidak? Saudara pernah jumpa orang beli buah dan dia cari, aku cari buah yang pilihan. Artinya kalau pilihan itu ada kualitas yang terbaik di antara yang lain. Yang kedua, saudara mungkin pernah dengar namanya mahasiswa pilihan. Kalau mahasiswa pilihan itu pasti IQ-nya tinggi. Hari ini Tuhan berkata kepada Anda dan saya, kamu itu pilihan. Bilang sebelahmu, baru tahu aku kalau aku ini pilihan. Saudara lihat. Yang pilih kamu bukan kepala desa. Tapi yang pilih kita adalah Tuhan.
yang maha tahu segalanya. Yang kedua, Tuhan ingatkan mereka, kalian itu imamat yang rajani. Tugas seorang imam adalah menuntun orang kepada Tuhan. Lalu disebut kamu bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus ini adalah identitas hidup kita berbeda dengan dunia ini. Makanya gereja itu istilahnya ekaleo. Ekaleo itu dipanggil keluar, dipisahkan dari dunia ini. Dan yang terakhir indah sekali. Yang terakhir adalah dikatakan bahwa kamu itu adalah umat kepunyaan Allah itu sendiri. Bilang sebelahmu, waduh ini luar biasa. Aku ini umat kepunyaan Allah. Jadi jelas banget, sangat spesifik. Kita itu miliknya Tuhan dan itu milik sepenuhnya. Umat kepunyaan Allah itu sendiri. Dan goalnya luar biasa, saudara. Goalnya adalah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar. Ini yang diperlukan oleh dunia hari-hari ini. Mari saudara dan saya, kita jangan dihimpit oleh berita-berita penyebaran virus ini. Tapi mari kita himpit berita-berita penyebaran virus dengan berita Injil. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, Anda yang ada di rumah, dimanapun. Ambil waktu sebentar kita merenungkan firman Tuhan ini. Kita bangkit berdiri dan siapkan hatimu untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku bersyukur. Karena aku dipanggil sebagai manusia yang ditetapkan untuk berintegritas. Aku dipanggil dengan desain yang luar biasa, ditetapkan untuk menjadi berkat, menjadi terang, bahkan di tengah-tengah keadaan yang tidak pasti sekalipun. Mari kita angkat tangan kita berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, taruh dalam hidup kami kebenaran yang sesungguhnya. Jangan biarkan kami hidup dengan berita-berita keadaan kami, Tuhan. Tetapi Tuhan, tolong kami supaya telinga kami tertuju kepada apa yang Tuhan katakan tentang hidup kami. Haleluya. Oh Tuhan, kami berdoa Engkau kuatkan hidup kami, Engkau bentuk hidup kami, supaya kami boleh bertahan dan seirama dengan apa yang Engkau mau. Haleluya. Saya berdoa untuk umat-Mu ya Tuhan. Oh, yakinkan mereka bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan, umat yang adalah milik Allah sendiri. Dan kalau kami adalah milik-Mu sendiri Tuhan, maka kami punya hak untuk dilindungi, kami punya hak untuk diproteksi oleh Engkau. Kami mengimani seperti apa yang Engkau katakan, alam maut tidak akan menguasainya, alam maut tidak akan mengalahkannya. Haleluya.
senantiasa memerlukan Engkau Tuhan dalam hari-hari hidup kami. Kami sungguh Tuhan percaya Tuhan, kami semuanya aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami mohonkan terus Tuhan anugerah demi anugerah-Mu Tuhan, menyertai perjalanan hari-hari hidup kami Tuhan. Engkau anugerahkan rasa tenang, rasa nyaman dalam setiap kami. Karena kami percaya Engkau Allah yang kami sembah dalam nama Yesus. Allah yang berkuasa di sorga dan di bumi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu, supaya kami jemaat yang berintegritas di tengah-tengah gereja-Mu, yang selalu terus Tuhan menyembah, memuji Engkau Tuhan, selalu setia Tuhan akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Biarlah kami sungguh Tuhan menjadi saluran berkat-Mu. Kami terus akan memberitakan pengorbanan Yesus di kayu salib sebagai jalan keselamatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang meneguhkan kami Tuhan. Apapun yang terjadi, situasi baik yang tidak baik sekalipun, kami dapat tetap setia melakukan firman-Mu. Kami akan terus dapat menjadi saluran-saluran berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau berkati hamba-Mu Bapak Dr. Suardin Guripa Tuhan, yang boleh menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tambahkan terus pengurapan yang baru bagi hamba-Mu ini. Engkau pakai terus hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi Tuhan. Engkau sertai dengan tanda-tanda ajaib mujizat dalam setiap pelayanannya. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, diselamatkan lewat pelayanan hamba-Mu ini. Terima kasih Bapak. Engkau berkati juga hamba-Mu sebagai dosen SIT Pelita Kebenaran Tuhan. Kami serahkan terus Tuhan kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Engkau berkati keluarga hamba-Mu, perlindungan-Mu atas keluarga hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu, mulai dari gembala pembina kami yang ada di pusat Bapak Insinyur Diko Nyoto Raharjo, gembala pembina kami yang ada di keluarga besar GBI Menam Pelajar, gembala sidang kami Bapak Daniel Edi Pranyitno. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu ini dimanapun mereka Engkau pakai melayani, sertai dengan tanda terajaib dan mujizat, perlindungan-Mu atas keluarga-keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk negeri yang kami cintai, Indonesia ini. Berkatilah bangsa kami ini Tuhan. Itu Tuhan, pada hari-hari terakhir ini Tuhan, di tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan, sedang menyebar luas Tuhan virus COVID-19 Tuhan. Tuhan, kami mohonkan Tuhan belas kasih-Mu Tuhan. Kami mohonkan Tuhan perlindungan-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau yang sanggup Tuhan menyelamatkan kami. Engkau yang sanggup menyembuhkan dan memulihkan kami Tuhan. Hanya Engkau-lah Tuhan yang kami percaya penolong yang sejati dalam hidup kami. Bagi setiap kami yang ada di tengah-tengah bangsa ini, dalam keadaan sakit, dalam keadaan terbabar, kami akan berseru kepada nama di atas segala nama. Di dalam nama Yesus, biarlah mereka disembuhkan. Di dalam nama Yesus mereka dipulihkan. Biarlah setiap orang percaya ada Allah yang berkuasa menyelamatkan setiap kami, menyembuhkan setiap kami. Engkau berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah bangsa yang sulit ini, banyak terjadi penuaian jiwa-jiwa. Banyak orang yang mencari Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Biar semakin banyak jiwa-jiwa yang datang menyembah-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau berkati Tuhan pemimpin bangsa kami Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, dan juga petinggi-petinggi di negeri ini, dan juga penyelenggaraan negara ini, biarlah berjalan dengan adil dan jujur dan benar di hadapan-Mu.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan kehidupan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh terlepas dari berbagai kesulitan ini, terkhususnya menyebarnya virus COVID-19 ini Tuhan, yang begitu mencemaskan setiap kami. Biarlah kami semuanya boleh merasakan ada perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Mari kita mengangkat tangan kita memberkati kota kudus Allah Yerusalem. Salam Yerusalem. Biarlah aman dan sentosa ada di tengah-tengah puri-puri dan tembok-tembok-Mu. Biarlah diberkati air minum dan adonan-Mu. Biarlah nama Yesus ditinggikan di kota kudus Allah Yerusalem. Biarlah berkat Yerusalem turun atas negeri kami Indonesia ini. Berkat Yerusalem turun atas kota kami, kota Medan sekitarnya. Dan berkat Yerusalem turun atas GBI Kasih Karunia Jemaat Hotel di tempat ini. Terima kasih Bapak. Secara khusus kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang dalam keadaan kurang sehat badannya. Biarlah kami Tuhan mohonkan anugerah-Mu. Setiap kami Tuhan boleh disembuhkan di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus kami disembuhkan. Jadi sehingga tidak ada penghalang bagi kami untuk menunaikan tugas panggilan pelayanan Kau percayakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau para umat-Mu juga Tuhan akan memberikan persembahan-persembahan lewat Tuhan, rekening-rekening Tuhan. Biarlah Engkau lihat Tuhan tangan-tangan yang memberikannya Tuhan. Engkau berkati berlipat ganda Tuhan. Genapi janji-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan mengakhiri Tuhan ibadah kami Tuhan lewat streaming ini. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa memeteraikan berkat-berkat-Mu atas kami. Mari kita arahkan hati kita kepada Bapa di surga, kita angkat kedua tangan kita. Biarlah anugerah dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan yang manis dan indah dengan kuasa Roh Allah, itulah yang menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita percaya diberkati sama-sama, kita katakan amin. Salam, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, bagi pengumuman taman bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan, dapat memberikan melalui rekening persembahan gereja kita maupun melalui scan barcode. Dan juga bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan janji iman untuk pembangunan gereja kita, dapat memberikan kepada rekening pembangunan rumah Tuhan atau janji iman gereja kita. Bapak Ibu Saudara tetap jaga kesehatan, kenakan masker kemanapun setiap kita berada, dan biar kiranya berkat Tuhan menyertai kita di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.